bisnis ini bisnis yang aneh menurut saya. Saya merasa bahwa apa yang kami lakukan itu tidak sebanding dengan yang seharusnya yang saya terima. Dulu Pak Jenik waktu ketemu sama saya tahun 2013, dia bilang sama saya, Pak Alam, kalau orang punya omset kira-kira 8 juta, itu income-nya berapa? Sayangnya di dunia MLM itu kurang lebih kisarannya sekitar 4% deh. Jadi kalau 8 juta dikalikan 4% kurang lebih 300 ribu ya. Nah uniknya sponsor saya ini omsetnya pada waktu itu 300 ribu. Tapi income-nya 8 juta. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Nah, Anda akan masuki sebuah bisnis di mana orang akan terwow-wow dengan apa yang Anda alami setahun, 2 tahun yang akan datang. Tiba-tiba, Anda tidak sangka bahwa orang yang mungkin dulu Anda duga, orang ini tidak mau, orang ini menolak, tapi dia bisa menjadi rising star di bisnis seperti ini. Kenapa? Karena semua orang punya peluang yang sama untuk berhasil. Kenapa demikian? Karena akadnya untuk menjalankan bisnis ini tidak sama dengan bisnis-bisnis pada umumnya. Bisnis pada umumnya mengajak kita untuk membeli sesuatu, jual beli. Belum tentu yang kita beli itu barang yang kita butuhkan. Nah, tapi di sini Anda tidak ditawari untuk membeli sesuatu. Kita di sini diajak untuk menabung, untuk menyelamatkan keluarga kita. Saya rasa bukan satu hal yang aneh. Tidak ada alian pun, kan kita harus mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Justru kalau ada orang bilang, wah saya tidak punya uang Pak untuk ikut tabur. Menurut saya dia harus introspeksi untuk dirinya sendiri. Mungkin dia harus revisi kembali perjanjian pernikahan dia dengan istrinya barangkali. Karena sama istrinya sendiri aja dia bilang tidak mampu. Kira-kira kalau ada di antara Anda yang belum menikah, siapa yang menikah? Belum menikah di sini bisa ngacung. Nah, kan belum menikah ya. Nah, untuk perempuan nih, kalau Anda punya laki-laki bilang pada Anda, "Dek, aku mau menikahi kamu, tapi tidak saya jamin hidupmu enak." Kira-kira perempuannya jawabnya ya apa? Ya, gak bojo ambek sampean gak paten, Mas. Semua orang ingin masa depan yang lebih baik. Jadi jangan bilang Anda tidak punya uang untuk menabung. Yang ada adalah cinta Anda kepada pasangan. Ini perlu direvisi kembali. Kita mengajak orang untuk menabung untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang tua. Masa itu aja susah. Tapi itulah uniknya bisnis ini. Banyak keanehan dan hal yang tidak masuk akal yang akan kita temui di sini. Jadi kalau ada orang bilang, wah bisnis alien itu susah. Sebenarnya yang susah itu prospeknya Pak, bukan kita Pak. Yang bikin susah itu prospeknya sendiri. Dia punya masalah yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun dan ketemu dengan Anda. Saya sering mengalami ketika saya menjalankan bisnis ini, 50 orang yang saya presentasi, sejak saya bergabung, 50 orang dalam 1 bulan saya presentasi 50 orang, semuanya positif. Semuanya positif. Tidak ada yang bilang, hah? Asuransi? Apalagi bilangnya, asuransi orang tidak ada. Semuanya positif. Tapi semuanya belum nabung. Semoyo. Ya. Akhirnya apa? Karena kita sering bergaul dengan orang seperti itu, nah kita mulai menghentikan langkah kita. Saya tidak senang Pak seminar model kayak gini, seminar apa ini? Dari tadi tepuk. Saya nggak dapat sesuatu. Karena terlalu sering kita menghadiri satu pertemuan di mana pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan hidup Anda. Itu Anda datangi bertahun-tahun, berhari-hari. Contoh, siapa di sini yang kerja? Pertemuan bukan? Anda suka enggak? Anda jangan bilang Anda datang ke kantor, berangkat pagi, yes, bos, saya datang, bos. No. Siapa yang kerja di sini nyimpen fotonya bosnya? Ayo ngacung. Sesuatu yang Anda hadiri secara rutin tidak berubah hidup Anda kok. Bisa nggak Anda bilang sama bos Anda, bos tahu ya, saya masuk di sini, istri saya itu pengeluarannya banyak karena istri saya cantik. Anak saya itu 4. Ya jangan disamakan dong sama sales yang lain. Sales lain nggak punya istri, pengeluaran kecil, mbok ya bayarannya saya 4. Bisa nggak Anda minta gaji 4 kali lipat karena masalah Anda lebih banyak? Bisa nggak? Anda dibayar berdasarkan job description. Nah karena itu, jadi saya bisa maklum kalau ada beberapa di antara Anda datang di sini, itu ada yang tidak related ya, tidak connect. Kenapa? Karena mungkin Anda merasa pertemuan ini untuk orang lain. Keliru Pak. Pertemuan ini diselenggarakan sebenarnya untuk Anda. Tidak ada hubungannya kami naik di atas panggung, itu bisa merubah posisi kami. Tetapi ceritanya akan menjadi berbeda jika Anda berpindah kursi. Dari duduk di belakang, maju ke depan. Itu ada hubungannya dengan masa depan Anda. Karena kami hanya menghargai siapa-siapa orang yang berhasil di dalam bisnis ini. Kursi ini disediakan bagi Anda yang
mau bekerja keras walaupun kita punya keterbatasan. Walaupun kita punya, kenapa kami mendatangkan orang yang berhasil di sini? Karena orang gagal banyak Pak di luar sana, tidak perlu dinaikkan panggung. Nggak ada untungnya. Mungkin ada di antara Anda merasa tidak suka, gak seneng, lah apa wong iku ngomong ngono itu? Ngapain orang bilang begitu? Tapi dia bisa jadi BP Pak. Anda mungkin merasa, orang model kayak gitu, ecek-ecek itu. Saya bisa. Buktikan kalau memang Anda bisa menjadi something. Mungkin Anda mikir gini, untuk apa saya harus membuktikan sukses di Allian? Apa perlunya saya sukses di Allian? Toh keluarga saya baik, anak saya oke semua. Mungkin beberapa di antara Anda berpikir bahwa kita ini selling product. We not selling product. We selling story behind product. Ini adalah suatu kisah nyata. Waktu itu yang cerita pernah saya ceritakan dalam forum seperti ini. Seorang laki-laki yang mempunyai niat baik untuk menabung di Allian. Bapak Ibu semua, siapa di antara Anda yang bisa menjamin bahwa 10 tahun lagi Anda pasti tidak sakit? Ngacung. Saya mau belajar ilmunya. Kalau ada. Siapa yang bisa menjamin bahwa 10 tahun lagi Anda pasti masih bisa bernapas? Ngacung. Berarti kita semua setuju bahwa tidak ada yang pasti di depan sana, betul? Orang ini punya cinta yang tinggi, yang besar untuk anak dan istrinya, sehingga dia nabung. Ketika dia nabung, tanpa disadari, musibah itu datang duluan. Suaminya dulu yang kena musibah. Suaminya kena musibah, satu penyakit, di mana penyakit ini membuat istrinya kehilangan kesabaran. Bertahun-tahun, untungnya dia punya tapro, tapi salahnya tidak cukup tapronya. Anda bisa buktikan deh. Anda coba hitung, nilai proteksi yang Anda punya, kemudian Anda cocokkan dengan tabel sakit kritis di asuransi di rumah sakit, silakan dicocokkan kalau Anda tidak percaya omongan saya. Kira-kira bisa bolak-balik ke rumah sakit berapa kali? Kalau sekali mungkin cukup. Kalau mungkin 2-3 kali, mungkin lain ceritanya. Jadi Bapak Ibu semua jangan bangga kalau punya tabungan 300.000 ya. Aku kikor loh Pak, main-main loh Pak. Nabungmu piro? 300. 300 itu 300 juta Pak. Itu kalau umur 30. Lah kalau umur kayak saya, kalau umur 40 nabung 300 dapatnya berapa? 150. Oke? Lah umurnya 60. 50 juta itu sudah alhamdulillah. Misal ada terjadi apa-apa dengan keluarga kita, butuh 50 juta. Mungkin kita punya BPJS. Dan ini adalah warisan buat anak karena bisa dibeliin rumah. Bisa ya 50 juta beli rumah? Bisa, berkupon. Rumah burung. Ya, untuk burung kesayangan Anda, kasih tempat. Akhirnya dia nabung. Dia nabung di Tapro, satu ketika gimana ceritanya, akhirnya suaminya kena sakit kritis. Istrinya ini tidak kuat. Suaminya itu kok gitu. Kemungkinan sakitnya ini ada hubungannya dengan kencing manis. Anda tahu ya, kalau orang kena kencing manis kira-kira ya apa ya? Lihat orang manis jadi pahit. Istrinya maksudnya, yang sakit suaminya. Gitu, tidak lama suwi orang ngono orang sepisan. Menderita itu. Apalagi istrinya cantik, waduh, berat. Itu risikonya punya istri cantik itu gitu ya. Jangan sakit, kalau sakit percuma, ya nikmati orang lain. Dilihat orang lain terus. Nah, tidak tahu gimana ceritanya, akhirnya istrinya capek. Dan sampai akhirnya bilang begini istrinya itu. Kok gak mati pisan ya sampean itu? Ya mungkin Anda bisa ketawa ya. Tetapi kalau Anda sudah punya keluarga yang kena sakit kritis, Anda baru mengerti maksud saya. Sudah tidak mampu itu hidupnya itu. Mau hidup kayak apa, dipertahankan kayak apa. Sang ibu ini itu masih punya kesenangan. Ada laki-laki kok yang lebih smart, yang lebih menarik, yang lebih oke gitu kan. Akhirnya dia punya pacar. Ini yang cerita adalah anaknya. Anak ini akhirnya datang kepada salah satu pengurus kantor di Allian. Pada waktu suaminya ini sakit, ternyata doa istrinya, keinginan istrinya untuk cepat mati itu dikabulkan sama Tuhan. Mati dia. Nah, begitu meninggal, maka yang ada dalam pikirannya sang ibu ini adalah untuk mendapatkan garansi yang kedua, yaitu apa? UP ya, warisan. Kebetulan UP-nya besar, nilainya miliar. Nah saat itu dia datang ke kantor di Basuki Rahmat, di kantor itu bersama dengan pacarnya dia datang. Ini saya mau mengajukan klaim karena suami saya sudah meninggal. Diurus, intinya oke, Allian akan mentransfer, minta nomor rekeningnya ahli waris. Memang dia istrinya, istri saya. Setelah dalam berapa lama, ditunggu waktu 1 minggu kok nggak ada realisasi. Ditunggu 2 minggu kok nggak ada transfer uang masuk. Kira-kira suami Anda meninggal, Anda ditransfer 1 minggu nggak masuk, 2 minggu, kan pasti tanya-tanya toh. Ada apa ini?
Dia datang ke kantor, dia minta penjelasan. Kenapa kok belum ditransfer? Jawabannya apa? Dananya sudah disiapkan, tapi kita belum bisa transfer kepada ahli waris. Loh, apa alasannya? Ternyata sang bapak ini, karena tahu gelagat istrinya seperti itu, dia punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil. SD sama SMP. Mamanya tidak punya keimanan yang cukup baik. Sehingga akhirnya papanya mengambil satu keputusan yang cukup tepat. Dia minta sama Alian untuk merubah ahli warisnya dari istrinya dipindah kepada anaknya. Istrinya datang dengan marah-marah, dibilang ini Alian perusahaan besar, kalau Alian tidak bayar, ini berarti penipuan. Nek perlu tak bawakan polisi, tak bawakan jaksa, tak bawakan itu yang namanya tukang tagih, debt collector. Alian bilang begini, dananya sudah siap, bisa ditransfer kepada termaslahat, tetapi Bu, sebelum Bapak meninggal, Bapak merubah, dipindah kepada anak, anaknya masih SD dan satunya masih SMP. Ngamuk luar biasa. Marah sekali. Dia bilang Alian itu wah bla 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 jelek. Nah, setelah berlangsung beberapa lama, tiba-tiba ada 2 orang anak kecil itu datang ke kantor di Alian, ingin ketemu sama pimpinan cabang, namanya Pak Teguh Budi. Pak, ini ada tamu mau ketemu sama Bapak. Anak ini datang dengan pakai celana pendek dan ya, Anda tahu kalau anak SD pakai celana pendek, masih pakai baju sekolah. Dia datang, oh ya tunggu, karena saya masih ada tamu. Setelah selesai dia datang, ternyata anak kecil. Begitu anak kecil, ada apa nak? Pak, tolong pertahankan hak kami. Hanya itu satu-satunya uang yang kami miliki dari papa. Uang itulah yang saya buat bekal untuk masa depan kami dan adik. Ini anak SMP nih. Tuh, kamu itu siapa? Dia cerita, saya adalah anaknya bapak ini. Dicek datanya, berarti kamu itu anaknya yang kemarin yang meninggal itu. Iya Pak. Sejak mama itu tahu papa sakit, mama jarang pernah ketemu dengan kami. Mama sering bilang bahwa saya ini bikin repot mama. Mama tidak bisa kerja, akhirnya saya ditaruh di panti asuhan. 2 orang anak. Tolong Pak, pertahankan hak kami. Karena kami tidak punya siapa-siapa. Bapak Ibu semua. Dari pihak Alian mengatakan, nak, kamu tidak usah khawatir, karena kami akan menjadi pembela kamu. Kami akan menunggu saatnya tiba. Ketika kamu sudah memenuhi waktunya, umur 17 tahun, dana ini akan ditransfer lunas buat kamu semua.